Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini kita akan kembali mengupas teks basic atau dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara Q&A atau tanya jawab. Kita akan kembali mengupas mengenal PPH pasal 22. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Dan sebagai apresiasi bagi saya dalam pembuatan materi video ini, ya, dan juga untuk memotivasi saya guys, mohon subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Tarif pemungutan PP pasal 22 yang dilakukan atas objek berupa pembelian barang oleh badan-badan tertentu itu ada beberapa macam guys. Oke, kita cek dulu di sini untuk pembelian barang guys. Ya, di sini beda-beda ya. Untuk bendaharawan pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA, objeknya berupa pembayaran atas pembelian barang, tarifnya itu 1,5% dari harga pembelian. Untuk bendaharawan pengeluaran, objeknya berupa pembayaran dilakukan dengan mekanisme uang persediaan, tarifnya adalah 1,5% dari harga pemberian BPP-nya guys. KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA, objeknya berupa pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, tarifnya 1,5% dari harga pembelian DPP-nya guys. Untuk badan tertentu, BUMN dan beberapa anak perusahaannya, objeknya adalah pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan untuk keperluan usahanya dengan tarif 1,5% dengan DPP harga pembelian. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk oleh badan tertentu, objeknya berupa pembelian bahan yang belum melalui proses industri manufaktur, tarif PPh pasal 22-nya adalah 0,25% dengan DPP harga pembelian. Yang terakhir, industri atau badan usaha, objeknya berupa pembelian batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi, pemegang izin usaha pertambangan. Tarif PPh pasal 22-nya adalah 1,5% dengan DPP harga pembelian. Oke guys, jangan lupa juga ya, kalau misalnya wajib pajak ternyata tidak punya NPWP, maka dikenai tarif PPh lebih tinggi 100%. Ya, jadi bisa perkaliannya itu bukan 1,5 kali 100% ya guys, lebih tinggi 100% artinya 2 kalinya guys. Jadi kalau misalnya tidak punya NPWP, maka pemungutan bukan 1,5%, tapi malah 3%. Oke guys, itulah terkait dengan tarif PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh badan tertentu. Oke guys. Ada guys, peraturan pelaksanaan dari pasal 22 Undang PPh menyebutkan hal-hal sebagai berikut sebagai pengecualian
pemungutan PPh pasal 22 oleh badan tertentu. Oke, inilah dia guys. Jadi yang dikecualikan itu pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak, bendahara pemerintah, ya, bendahara pemerintah dan KPA sebagai pemungut pajak pemerintah pusat, daerah, instansi, dan lain sebagainya. Lalu juga bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar atas jumlah paling banyak 2 juta rupiah guys. Tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 2 juta. Pembayaran yang kedua guys, pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak badan usaha tertentu, BUMN atau anak perusahaannya, yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari satu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 10 juta. Lalu yang ketiga, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air dan listrik, kemudian juga pembayaran untuk pembelian migas atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang migas yang dihasilkan di Indonesia, dari kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama, kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama, atau trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama. Kemudian yang kelima guys, pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerjasama pengusahaan sumber daya panas bumi. Kemudian yang keenam, pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang jumlahnya paling banyak 20 juta rupiah, tidak termasuk PPN dalam satu masa pajak. Kemudian pembelian batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang telah dipungut PPh pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu, BUMN atau beberapa anak perusahaan BUMN. Kemudian juga pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, pembelian gabah, dan atau beras oleh bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran, pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau bendahara pengeluaran, kemudian pembelian gabah dan atau beras oleh perusahaan umum badan urusan logistik Perum Bulog, kemudian pembelian bahan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh perusahaan umum, badan urusan logistik atau Perum Bulog, atau badan usaha milik negara lain yang mendapat penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pemungutan PPh pasal 22 guys, ini bisa berbeda-beda juga. Oke. Di sini kita bisa lihat guys, PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA sebagai pemungut pajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, dan lain sebagainya, bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar, dan pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha BUMN atau anak perusahaan BUMN, yang tadi ya, terutang dan dipungut pada saat pembayaran, guys. PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir untuk keperluan industrinya atau ekspornya, dan pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam oleh badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, terutang dan dipungut pada saat pembelian. Jadi beda ya. Yang pertama, saat pembayaran oleh mereka nih, yang poin 1A sampai dengan 1D. Kemudian yang kedua, ya, untuk pembelian bahan hasil hutan dan sebagainya, pembelian batu bara,
maka terhutang dan dipungut saat pembelian. Oke, lanjut lagi guys. Kemudian, PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA sebagai pemungut pajak pemerintah pusat, daerah, instansi dan sebagainya harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara. Bendahara dan KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar harus disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran. Pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha BUMN atau beberapa anak perusahaan BUMN harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran pajak untuk pemungut pada butir ketiga huruf A sampai dengan C guys dilakukan melalui formulir SSP dan atau bukti penerimaan negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Pemungut pajak lainnya selain tadi ya butir ketiga huruf A sampai dengan C wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 dalam rangkap 3 lembar ke-1 untuk wajib pajak pemungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada KPP, kantor pelayanan pajak, artinya dilampirkan pada SPT masa PPh pasal 22, dan lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Kemudian guys, pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 22 ke KPP. Sebagai contoh ya guys, skema transaksinya di sini ada misalnya Pemprov Lampung transaksi dengan PT Baju Bagus untuk pembelian baju dinas. Oke, si PT Baju Bagus menyerahkan baju dinas 100 juta. Oke, kemudian Pemprov Lampung membayar ya 98,5 juta plus bukti pungut SSP PPh pasal 22 1,5 juta. Sorry, di sini bukan memotong ya, berarti di sini memungut PPh pasal 22 saat pembayaran, SSP diisi nama PT Baju Bagus, ditandatangani oleh pemungut, bukti pemungutan adalah SSP. Nah, di sini ya, si PT Baju Bagus, dia menerbitkan invoice, baju dinas 100, PPN 10, jadi jumlah 110, PPh 22 1,5, PPN 10 juta. Yang harus dibayar 98,5. Nah, ini 1,5 dan 10 juta. Ya, berarti ini dilakukan oleh si bendaharawan pemerintah Pemprov Lampung ini ya guys. Nah, begitu guys. Jadinya. Oke. Begitulah guys untuk pembahasan mengenai PPh pasal 22 ini atas transaksi terkait dengan pembelian barang oleh badan tertentu guys. Jadi kita nanti akan lihat lagi untuk yang penjualan barang oleh industri tertentu. Seperti biasa kita bertahap saja guys, pelan-pelan. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Ya, sebagai penambah motivasi saya dalam pembuatan video pajak ini, juga sebagai apresiasi para pemirsa, mohon subscribe guys di bawah. Oke, jangan lupa subscribe guys. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.